Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Nopal, NIM 0201181034, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konflik dalam Keluarga. Yang menjadi latar belakang dalam makalah konflik keluarga ini ialah keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri yang diperlukan kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengendalikan perjalanan hidup keluarga. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia, harmonis, atau tidak bahagia, disharmonis pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, eksistensi dan aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga. Apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat, maka masing-masing pasangan suami atau istri akan mendapatkan pelajaran yang berharga, menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, akan gaya hidup, dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarganya. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing pihak, suami, istri, ataupun anak tidak mengedepankan kepentingan pribadi, namun mencari akal permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan melalui komunikasi dan kebersamaan. Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini ialah: yang pertama, apa definisi konflik? Yang kedua, bagaimana karakteristik konflik dalam keluarga? Yang ketiga, bagaimana konflik orang tua dan anak? Serta yang keempat, bagaimana resolusi konflik? Yang pertama, definisi konflik. Konflik secara bahasa yakni berawal dari kata konfliger dengan makna saling pukul. Secara makna sosiologisnya, konflik dapat diartikan suatu proses sosial, pertentangan, perselisihan yang terjadi antara beberapa orang dengan orang lainnya dengan upaya untuk menyingkirkan dan menghancurkan antara satu dengan yang lain sehingga membuat lawannya tidak berdaya. Konflik dapat juga diartikan sebagai perselisihan, pertentangan, dan percekcokan. Jadi konflik dapat didefinisikan menjadi pertentangan antar anggota dalam kelompok maupun dalam masyarakat yang terjadi di kehidupan. Dalam realita, konflik adalah sebuah usaha yang dibuat untuk melemahkan lawannya dengan tanpa memperhatikan asas nilai-nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ada beberapa pendapat mengenai definisi konflik yang diutarakan oleh banyak ahli, seperti Adolli Liweri mendefinisikan konflik sebagai bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, satu orang dengan orang lainnya, ataupun satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sedangkan Kartini Kartono menyebutkan bahwa konflik mengarahkan kepada semua bentuk ketidakserasian, benturan, ketidaksesuaian, tabrakan, perkelahian, oposisi, pertentangan, dan interaksi sifat sebagai antagonis bertentangan. Sedangkan Islam menyebut konflik dengan bahasa perselisihan. Perselisihan sendiri masuk dalam konteks konflik yang menyatakan sikap tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang perselisihan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Konflik dapat terjadi dalam 3 level, yaitu
Konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat, konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya, dan konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif, seperti misalnya jengkel, marah, atau takut, dan lain-lain. Tapi hasil akhir dari suatu konflik, apakah ia bersifat destruktif atau konstruktif, hal ini sangat tergantung pada strategi apa yang digunakan untuk menangani atau mengelola konflik tersebut. Atau dengan kata lain, dengan pengelolaan yang baik, maka konflik justru dapat semakin memperkukuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Yang kedua, karakteristik konflik keluarga. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antar anggota keluarga. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua. Demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua ataupun mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan, seandainya konflik ini dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraian atau pergi dari rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas. Konflik di dalam keluarga lebih sering mendalam bila dibandingkan konflik konteks sosial yang lainnya. Pada umumnya, hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua dan anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi, maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga seperti perasaan kurang dihargai, cemburu berlebihan, kurangnya keterbukaan dalam masalah keluarga, masalah privasi masing-masing, dan kurangnya toleransi dalam perpaduan agama. Kualitas hubungan dapat mempengaruhi cara individu dalam membingkai persoalan konflik. Keluarga yang memiliki interaksi hangat menggunakan pemecahan masalah yang konstruktif. Sebaliknya, keluarga yang dengan interaksi bermusuhan menggunakan pemecahan dengan masalah yang destruktif. Yang ketiga, konflik dalam keluarga. Konflik orang tua dan anak. Yang ketiga, konflik orang tua dan anak. Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut, orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian, konflik orang tua dan anak seharusnya tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun, dalam hubungan orang tua dan anak sering juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anaknya. Akhirnya, hubungan orang tua dan anak pun biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua. Dalam konflik orang tua dan anak terbagi menjadi dua. Yang pertama, konflik pada masa kanak-kanak. Ketika bayi lahir dan mengalami perkembangan di luar tubuh ibu, salah satu konflik yang permulaan muncul dalam hubungan orang tua dan anak adalah konflik pada masa penyapihan. Biasanya, setelah anak berusia 1 tahun, proses penyapihan mulai dialami anak oleh karena kehamilan bayi berikutnya atau karena anak dianggap sudah berada pada usia yang cukup untuk mulai mengalami perpisahan sementara dengan ibunya. Pada perkembangan berikutnya, yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian konflik orang tua dan anak adalah ketika anak menginjak usia 2 tahun. Pada masa tersebut, anak mulai banyak mengalami perkembangan dalam keterampilan bahasa dan motorik, dan mulai banyak mengalami masalah perilaku,
perilaku eksternalisasi dan agresi merupakan sebuah masalah. Perilaku yang banyak mendapat perhatian pada masa perkembangan ini. Berbagai kajian menyoroti 3 faktor yang menyebabkan munculnya masalah perilaku, yaitu faktor internal yang berupa gender, temperamen, dan proses regulasi diri. Yang kedua, faktor sosialisasi yang terjadi dalam interaksi dan relasinya dengan keluarga maupun teman sebaya. Dan yang ketiga adalah faktor eksternal yang berupa status sosial ekonomi dan struktur keluarga. Yang kedua adalah konflik pada masa remaja. Konflik remaja dengan orang tua merupakan salah satu hal yang banyak mengundang perhatian para peneliti. Area yang menjadi perhatian pada umumnya adalah frekuensi terjadinya konflik, topik yang menjadi konflik, dan cara yang digunakan untuk melakukan resolusi konflik. Beberapa perhatian menunjukkan pada kurva linier pada intensitas konflik orang tua dan anak, yaitu meningkat pada remaja awal, mencapai puncaknya pada remaja tengah, dan menurun pada remaja akhir. Sementara beberapa peneliti lainnya mengungkapkan kecenderungan menurun secara linier dengan intensitas konflik lebih tinggi terjadi pada masa awal dan menurun pada remaja akhir. Yang keempat, resolusi konflik. Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik, resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levin adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan, atau penghilangan permasalahan. Weizmann mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Lain halnya dengan Fisher et al. Yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mendes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk penyelesaian perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Dari pemaparan teori menurut para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri, atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Ada beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menemukan inisiatif resolusi konflik. Di antaranya, kemampuan orientasi, yaitu kemampuan dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan arti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya, dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak. Kemampuan emosi, yaitu kemampuan yang mencakup untuk mengelola berbagai emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustasi, dan emosi negatif lainnya. Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan meresum atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral dan kurang emosional. Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam jalan alternatif. Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami. Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik
secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi, kemampuan menghargai perbedaan, kemampuan emosi dan kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir kritis. Yang menjadi kesimpulan ialah konflik secara bahasa, yakni berawal dari kata konfliger yang bermakna saling pukul. Secara makna sosiologisnya, konflik dapat diartikan suatu proses sosial, pertentangan, perselisihan yang terjadi di antara beberapa orang dengan orang lain dengan upaya untuk menyingkirkan atau menghancurkan antara satu dengan orang yang lain sehingga membuat lawannya tidak berdaya. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksukaan antara anggota keluarga. Dalam hubungan orang tua dan anak, seringkali juga mengandung tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya, hubungan orang tua dan anak pun biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan atau perbedaan perspektif anak dan perspektif orang tua. Resolusi konflik adalah upaya menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Demikianlah presentasi dari makalah saya konflik dalam keluarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.